Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau ngirim si Ruby ke pemilik baru ya. Jadi si Ruby kemarin laku dijual terus ganti CBR. Nah, kenapa sih saya kok lebih milih ganti si Ruby ke CBR? Nah, ada beberapa poin sih, nanti tak terangin di pas perjalanan. Jadi ini pembeli barunya ada di Bojonegoro. Nah, ini kita mau perjalanan ke sana untuk nganter si Ruby. Yuk, ikutin terus. Oke teman-teman, jadi ini kita tadi langsung jalan ya, dari rumah langsung jalan. Cuman ini lagi berhenti di minimarket bentar, supermarket bentar, beli minum, haus tadi soalnya. Nah, ini dia si Ruby. Masih ada stiker Awan Motovlog. Bakalan ganti jadi si CBR warna hitam tahun 2016 ABS. Nah, yuk kita lanjut jalan dulu. Ya, last image of Ruby. Bye bye. Nah, jadi alasan kenapa saya ganti CBR ya 250 dari All New Ninja. Sebenarnya kalau dari sisi tahun pembuatan lebih baru Ninja. Nah, cuman ya sebenarnya lebih ke selera sih. Banyak alasan kenapa orang migrasi dari satu motor ke motor yang lain ya. Nah, cuman ini pendapat pribadi. Waduh, jalannya agak besar. Pendapat pribadi, kenapa saya pindah dari Ninja ke CBR? Satu, karena memang dulu sebetulnya sebelum saya beli Ninja itu saya pengen CBR. Saya udah pengen CBR karena satu, secara teknologi meskipun dia tahun 2016 dibandingin Ninja yang 2018, dia kayaknya jauh lebih advance gitu. Contoh, ini kan kebetulan yang saya ambil ini CBR tahun 2016 ya, tipe tertinggi ABS. Nah, ini dia udah TWB, TBW, throttle by wire. Jadi ya ada 3 riding mode ya, teman-teman udah tahu semua lah pasti. Ada 3 riding mode: Comfort, Sport Plus. Itu yang nggak dipunyain sama si Ninja, yang nggak dimiliki Ninja. Terus dia udah upside down, shock depan. Ninja masih teleskopik, meskipun teleskopiknya si Ninja diameternya gede di 41. Si CBR ini upside downnya di berapa ya, 39 atau berapa, pokoknya nggak sampai 40, di bawah 40. Saya lupa persisnya berapa diameter upside downnya, tapi udah upside down gitu, jadi lebih stabil ini motor. Terus habis itu dia suspensi depan udah VOA ya, teman-teman udah tahu lah kualitas VOA itu kayak gimana, bagus gitu kan. Nah, jadi meskipun si CBR ini tahun pembuatannya lebih lama, tapi banyak fitur-fitur yang lebih mumpuni gitu dibandingin Ninja yang 2018. Itu pertama ya. Terus itu kalau kita dari sisi fitur. Jadi alasan sebetulnya saya pindah dari Ninja ke CBR itu dari sisi fitur. Karena menurut saya fitur-fitur CBR ini lebih oke. Terus ya teman-teman tahu kalau masalah speed ya jangan dilawanin lah, pasti jauh kalau CBR sama Ninja. Misal sama-sama standar ya, sama-sama standar pasti jauh. Nah, ini kita udah di perbatasan Bojonegoro. Ini jadi kayak pertigaan ini tuh apa namanya ya, kayak persimpangan apa ya, menghubungkan antara 3 kota. Jadi kalau lurus kita ke Tuban, kalau ke kanan kita ke Bojonegoro sama ke Jombang. Nah, ini kalau kita belok kanan ini udah mengarah ke Bojonegoro. Nah, perbatasannya di sini. Nah, terus lanjut, kenapa saya lebih milih CBR? Tadi plusnya dari CBR itu tadi. Jadi arm belakang udah
aluminium, shock depan udah upside down, dia throttle by wire, 3 riding mode. Itu sih yang signifikan, yang mencolok sih itu dibandingin sama si Ninja. Terus kalau kedua, mungkin ini saya bahas plusnya dulu ya, dari masing-masing motor antara si CBR dan si Ninja. Kalau CBR itu tadi plus yang paling kelihatan ya. Nah, kalau si Ninja plusnya pertama brand ya. Orang kalau ngelihat Ninja, orang kalau lihat motor sport pasti bilangnya Ninja. Even CBR ini kalau orang awam ngelihat pasti dibilang Ninja. Nah, itu dia, itu plus paling signifikan si Ninja. Tahun berapapun, pokoknya motor apapun yang sport pasti Ninja. Itu dia poin plus pertama yang bikin harga Ninja itu mahal menurut saya, karena brand itu, brand image. Orang kalau udah punya Ninja, wah ini ibaratnya udah dia top first classnya dari motor lah. Itu yang pertama, brand ya. Lalu yang kedua, kalau dari si New Ninja 2018 itu, dia udah ASC ya, Assistant Sleeper Clutch. Dia udah Assistant Sleeper Clutch. Jadi kopling itu udah enteng banget, nggak perlu teman-teman, nggak perlu modif pakai Aqua 1 atau apapun. Dia udah enteng, kayak berasa nggak ada pirnya gitu, nggak ada pirnya. Nah, kalau CBR ini masih berat, lebih berat daripada sini ya, meskipun masih dalam taraf wajar sih menurut saya. Ya itu tergantung dari masing-masing ini ya. Cuman kalau dibanding Ninja, CBR hitungannya berat. Ninja itu enteng banget. Terus selain itu, dia karena genre motornya ini sport touring ya. Karena genrenya sport touring, jauh lebih nyaman dia dikendarai. Dia lebih friendly untuk dikendarai. Jadi posisi duduk tegap ya, posisi duduknya tegap, kakinya nggak terlalu ketarik ke belakang, nggak tahu ditarik ke belakang ya. Terus santai gitu. Jadi kita mau touring jauh gitu nggak capek kalau pakai Ninja. Kalau pakai CBR ini ya so-so lah, lumayan. Ini lebih kayak berasa kayak naik ZX, meskipun masih jauh lebih nyaman ZX. Karena ZX kaki masih nggak terlalu ke. Kalau CBR ini belakang banget kaki. Terus kelebihan Ninja yang nggak ada di CBR nih, dia ada power outletnya. Nah itu karena memang dia genrenya yang sport touring ya, karena memang untuk perjalanan jauh. Nah jadi Kawasaki menyediakan power outlet di sana untuk tipe tertingginya, tipe ABS tertinggi yang warna merah itu, apa sih kalau bilang itu, pokoknya warna merah punya saya itu, sama yang orange. Itu dia udah ada power outlet. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau baterai habis atau GPS gitu, itu tinggal colokin aja di power outletnya. Atau action cam gitu, pakai action cam, baterainya habis tinggal dibeli kabel yang panjang gitu ya, kabel charger yang panjang, udah bisa ngecas, nggak perlu bingung-bingung gitu. Itu kelebihan si Ninja dibandingkan kompetitor yang lain ya, yang ada dimiliki. Dia ada power outletnya. Kan kalau kita bandingin kan Ninja 2018, R25 2018 sama CBR. Nah, CBR ini kan tahun berapapun sebenarnya nggak ada terlalu perbedaan signifikan ya, mau dia tahun 2016 ataupun 2019 2020 pun, kecuali yang seri quickshifter. Nah, itu baru beda. Kalau yang non quickshifter sih rasanya nggak terlalu banyak beda sih ya, mulai tahun 2016 sama 2018 nya. Terus kalau kita bicara minus, kan tadi ya. Kalau kita bicara minus, kita mulai dari si CBR dulu nih. Minusnya CBR itu satu, dia karena sport to land ya. Sebenarnya bukan minus, ini karena emang ya genre motornya aja gitu. Karena emang dia sport to land,
Jadi posisinya bungkuk gitu kan, kaki ketarik ke belakang. Jadi agak pegel gitu kalau buat jarak jauh, agak pegel. Nggak terlalu cocok untuk touring, kecuali yang udah terbiasa gitu. Itu minus yang saya rasain dari CBR. Terus ban standar ya, karena ini yang motor yang saya ambil ini masih full di standar ya, karena pemilik sebelumnya ini informasinya bapak-bapak. Ini saya beli di kenalan saya di teman. Teman-teman bisa cek IG-nya ya, di sini ada Ninos Mobi. Dia ini pokoknya bisa dibilang suppliernya Mobi lah. Lu teman-teman minta motor Mobi apa, dia pasti bisa sediain. Nah itu yang punya ini bapak-bapak gitu. Jadi dia awal CBR keluar versi tahun tahun 2016 ya, versi 25 tahun anniversary, ini ada stikernya di sini. Itu langsung dibeli sama si bapak ini. Usianya sekitar let's say 50 lah, 50 tahunan. Nah itu motor ini jarang dipakai, teman-teman bisa ngelihat. Ini anti reset, bukan resetan ya. Saya udah cek juga. Itu kilometernya selama 5 tahun nih, tahun kelima nih 2021 ya. Kebetulan bulan Desember ini habis. Itu kilometer baru 6.000 kilometer, 6.600 selama 5 tahun. Artinya setahun itu dia nggak ada jalan 1.000 kilometer dalam waktu setahun. Jadi motor ini jarang pakai banget, bisa dibilang. Barangnya semua masih meskipun ada baret-baret pemakaian dikit lah ya normal itu. Tapi ini motor jarang pakai. Nah, karena ini motor masih full standar, minus dari CBR yang kedua, selain posisi duduk tadi, riding style-nya, itu dia ban standarnya kan dia masih pakai ERC Roadwinner nih. Meskipun ban standarnya kalau teman-teman cek nanti ya, yang punya saya ini masih berambut, rambutnya masih full karena nggak pernah dipakai. Nah, itu karena ban standar ERC Roadwinner kurang enak gitu, kurang nge-grip. Kecuali kalau si Ninja, si All Ninja itu kan ban standarnya dia udah Dunlop Aeromax ya, Dunlop Aeromax itu udah lumayan lah, udah enak banget. Kalau ini masih RC Roadwinner, saya nggak terlalu berani ini kok, nggak terlalu berani ini karena memang masih banyak standar, kurang sip lah. Nah rencana ini ntar pokoknya teman-teman tungguin aja proyek modifisi CBR ini. Ya paling ganti knalpot, ganti ban, itu dulu yang urgent. Yang menurut saya harus segera di ini. Kalau knalpot ya motor sport, kalau knalpotnya nggak custom lah ya ibaratnya, nggak sip, kurang sip lah. Jadi pasti knalpot dulu, ntar lagi cari-cari. Sama atau teman-teman kalau punya saran knalpot apa yang cocok buat si CBR ini. Belum saya namain ini CBR-nya, kalau Ninja kan si Ruby ya, CBR-nya belum saya namain. Nah, apa knalpot yang cocok, teman-teman komen aja di bawah. Ini saya udah nyampe Bojonegoro sih, daerah Kecamatan Borno. Saya udah nggak terlalu jauh lagi, cuman ya itu tadi perjalanannya nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman karena ini posisinya nunduk ya, capek. Dia stangnya under yoke, jadi di bawah gitu stangnya. Kalau Ninja dia posisi stangnya di atas. Terus lanjut minus dari CBR. Karena dia ketiga ya. Karena dia itu belum assistant slipper clutch ya, tadi udah disebutin sih. Dia koplingnya masih jauh lebih berat daripada si Ninja. Itu pertama. Terus kedua, kalau ganti gigi, engine brake itu masih kerasa banget. Mau naik ataupun turun, engine brake itu masih berasa jedak gitu. Kalau Ninja itu bisa smooth gitu, cetek gitu. Kalau ini itu masih suara itu masih dok gitu. Jadi itu minus kedua dari si CBR. Kedua apa ketiga? Pertama riding mode, riding style capek gitu ya. Terus kedua lagi apa ya? Jadi lupa. Pokoknya itu ya. Terus yang ketiga ininya belum assistant slipper clutch.
Oh iya, kedua tadi ban ya, bannya ban masih IRC. Terus ketiga ini belum masuk sense lever clutch. Terus nah ini kalau kayak tadi ganti itu masih rasa jeduk-jeduk, padahal saya udah berusaha halus banget gitu, cuman susah belum nemuin feel-nya sih, karena masih baru 2 hari pakai. Jadi sementara ini itu sih yang minus yang saya dapat dari si CBR, masih itu. Terus lanjut minus dari si Ninja. Nah ini minus dari si Ninja dibanding si CBR, dia belum ada riding mode ya, jadi dia masih kabel biasa untuk throttle-nya. Dia throttle-nya masih kabel biasa, belum ada riding mode. Terus itu tadi belum upside down. Swing arm belakang masih besi biasa, belum aluminium. LED speedometernya si CBR ini udah full digital. Dan kalau Ninja masih semi ya, teman-teman bisa lihat review-reviewnya, masih semi, jadi dia ada analognya. Tergantung, banyak yang suka untuk RPM, terutama untuk RPM itu tachometer ya. Untuk tachometer itu ada yang suka digital, ada yang lebih suka analog, lebih kelihatan tendangan ininya, tendangan RPM-nya. Itu. Terus apa lagi ya si Ninja ya, kekurangan nggak ada. Oh ya, keunggulannya Ninja malah dapat plusnya lagi dari si Ninja. Masalah dari sisi body, dari bentuk body. Nah sebenarnya kalau masalah body ini selera masing-masing. Tapi kalau si Ninja ini dia big bike look. Jadi karena emang basicnya Ninja ini udah untuk 400 cc ya, karena di luar Ninja ini dijual ada yang seri 400 cc, tapi di Indonesia belum masuk. Jadi dia bodinya bongsor, gede gitu bodinya, terutama kepalanya tuh, itu kelihatan gede banget. Dan kalau CBR itu kecil gitu. Kalau masalah body lebih keren selera sih sebenarnya ya, tapi kalau saya sebenarnya kalau masalah body lebih suka Ninja. Dia kalau dibuat mejeng itu lebih keren gitu. Apalagi sekarang CBR 250 kan si adiknya 150 udah mirip banget ya. Jadi kayak kalau masalah body saya lebih suka si Ninja karena dia lebih big bike look. Nah overall itu sih jadi kenapa saya lebih milih switch ke CBR, karena saya pribadi orangnya bosenan, jadi pengen nyobain CBR. Nah, saya udah tahu Ninja 2018 ini kayak gimana, apa namanya ya, impresinya ya, udah pakai kurang lebih setahun. Nah waktunya ganti ke CBR, karena saya pengen tahu sebenarnya dulu awalnya pengen CBR sih, cuman nggak keturutan karena belum nemu barang yang bagus ya. Kedua sebenarnya istri saya lebih suka Ninja meskipun harganya lebih mahal. Kalau Ninja itu bekas, let's say tipe tertinggi, tergantung juga part modisnya, itu range di harga 50 sampai 5 juta, ada yang masih 56 gitu. Kalau yang 2018. Kalau CBR yang tahun 2016 itu ya range 4 ya 30, kalau ABS ya, yang ABS yang harga tertingginya pokoknya itu di 40 sampai 45. Ini saya dapat di middle CBR ini, harganya di sekitar 43-an.
Ya itu di bos Doni Nos Moge. Nah itu banyak dia stok mogenya. Dia jarang nyetok 250. Banyak stok moge. Teman-teman kalau mau beli motor khususnya daerah ini ya, daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, bisa mampir ke dealer atau showroom apa ya, karena dia jualnya di rumah sih. Dia mampir ke rumahnya Mas Doni. Oke, jadi ini sudah pulang perjalanan balik ke Lamongan ya dari Bojonegoro. Seribu udah laku. Tadi emang sengaja nggak di videoin karena ya sedih sih. Ya maklum motor kesayangan, tapi ya mungkin lagi karena udah laku ya direlain aja. Sekarang kita fokus ke si CBR yang belum punya nama. Kira-kira dinamain apa ya? Ya ntar deh. Oke lah, jadi cukup sampai sini dulu video kali ini. See you next video kawan motovlog. Sampai jumpa di project CBR selanjutnya ya, mulai dari ganti knalpot mungkin nanti, terus banyak lah, ganti knalpot, ganti ban, terus apa aja ya ntar deh, tapi kabar ntar di videoin, kita videoin. Jangan lupa tonton terus vlog. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman sehat selalu, jaga kondisi, dijaga selalu kondisi dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini ya. Jangan sampai keluarga terdekat kita tertular, kita juga tertular, karena posisi rumah sakit sekarang kondisi rumah sakit udah penuh banget coy. Jadi benar-benar dijaga kondisinya, harus fit. Kalaupun apa-apanya teman-teman positif ya, yang penting gejalanya nggak terlalu berat, jadi bisa dirawat di rumah. Terus mungkin menurut kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video of Motovlog. Ciao.